warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman LDK KSI Kelompok Studi Islam LDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu melalui Google Meeting untuk mengikuti Stadium General ya KSI LDK UIN Sunan Kalijaga. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat beliau dan juga bisa melanjutkan perjuangan dakwah yang telah dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua LDK UIN Suka ya Mas Richard dan juga MC Mas Hubeb dan teman-teman KSI juga dan para teman-teman SG Stadium General peserta SG pada malam hari ini. Alhamdulillah, suatu kesyukuran dan luar biasa teman-teman anak-anak muda ya generasi yang baru bergabung di kelompok studi Islam Lembaga Dakwah Kampus UIN Sunan Kalijaga. Semoga bergabungnya kita di sini bisa memberikan manfaat yang terbesar untuk umat seperti itu. Pemahaman kita mengenai LDK mungkin hal yang cukup umum ya, lembaga dakwah kampus. Artinya suatu lembaga di dalam kampus yang berorientasi untuk dakwah. Cukup sederhana tapi cukup sulit dalam menjalankannya. Karena kata dakwah sendiri ya tidak sederhana. Dan harapannya di malam hari ini kita bisa sama-sama diskusi menuju hal tersebut ya. Saya ingin izin membagikan PowerPoint dan barang siapa yang ingin bertanya langsung lewat kolom chat juga boleh ya di tengah presentasi atau pembagian materi pada malam hari ini. Mulanya saya menyiapkan semacam kuisis ya, tapi karena belum selesai, jadi kita bisa lewat lewat kolom chat saja diskusinya seperti itu. Feel free untuk berkomentar atau membagikan insight dari teman-teman. Baik, sudah terlihat PPT dari saya? Belum terlihat di layar saya. Sebentar ya. Baik. Ya, sembari menunggu PPT muncul ya karena saya rasa ini kayak agak berat ya dengan Google Meet di browser ya. Jadi harus semuanya bekerja di browser Google gitu. Baik, sembari menunggu PPT untuk muncul, saya coba lagi dan saya juga lanjutkan. Jadi teman-teman sekalian, seharusnya kita semua menyadari bahwa banyak sekali problem atau masalah yang kita hadapi, baik itu sebagai individu ataupun sebagai bagian dari masyarakat, keluarga kita, kemudian teman-teman kita ya, orang terdekat kita. Tidak hanya dalam hal pelayanan pemerintahan atau masyarakat gitu ya,
Bahkan untuk bahkan untuk hidup dengan nyaman dan sejahtera saja itu cukup sulit ya. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga sebagai seorang muslim di zaman ini. Tangan kita ini sangat-sangat pendek untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Tangan kita ini sangat tidak mampu menjangkau orang-orang yang orang-orang muslim yang membutuhkan pertolongan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang seharusnya kita sadari betapa lemahnya ya kita ini. Kayak bahkan sebagai seorang mahasiswa pun kita tidak banyak bisa melakukan perubahan begitu. Setiap kali demo ada yang selalu komentar misalkan apa? Setiap kali demo ada yang mengatakan bikin macet ya, nggak ada manfaatnya. Pakai acara demo segala. Atau kalau nggak demo, mana nih katanya mahasiswa yang demo yang mau melakukan perubahan? Rasa-rasanya kok begitu apa ya? Seperti sangat sulit seperti itu. Nah ini PPT-nya insya Allah sudah muncul. Nah, mari perhatikan di sekitar kita. Ini saya berbagi, PPT ini saya buat cukup lama, tapi nggak sampai 3 bulan, kemungkinan 2 bulan lalu atau sebulan lalu. Saya mengumpulkan berita-berita terbaru di YouTube tentang beberapa kasus tentang remaja, begitu ya. Teman-teman sangat mudah klik remaja aja di Google, ya klik remaja di Google, nggak perlu embel-embel positif atau negatif, hanya kata yang netral atau kata yang cukup umum, remaja. Google akan merekomendasikan berita-berita yang lebih banyak negatif tentang remaja. Boleh jadi itu karena media-media yang memang senang untuk memotret keadaan-keadaan negatif. Tapi juga boleh jadi ini cerminan bagaimana masyarakat kita, keadaan remaja di masyarakat kita. Bisa dilihat di sini, sebelah kiri itu gangster di Semarang yang selama ini tawuran itu di Semarang, barangkali teman-teman ada yang dari Semarang ya. Nah itu terjadi ada gangster-gangster dan ternyata mereka semua didanai oleh situs judi online. Ya, saya kurang tahu motifnya apa atau korelasi keuntungannya apa. Coba teman-teman bisa hubungkan ya. Apa korelasinya kalau terjadi banyak tawuran dengan judi online? Apakah bagi pemilik situs judi online itu menguntungkan membiayai gangster-gangster tersebut? Ya, dan itu sudah diangkat di Kompas. Kemudian yang sebelah kanan itu pesta narkoba, 21 remaja digerebek ya. Lokasinya di Pekanbaru, Riau. Dan di antara remaja-remaja itu beberapa di antaranya adalah SMA. Dan mereka berpesta itu tidak di rumah atau tidak di tempat-tempat yang apa, yang cukup marginal begitu ya. Mereka berpestanya di hotel. Selanjutnya siswa SMA dianiaya senior hingga koma. Lagi-lagi kasus bullying. Ini kasus yang ada di remaja. Belum dengan kasus-kasus yang ada di sekitar kampus kita. Pelecehan seksual, kemudian apalagi korupsi, mungkin ada korupsi apa namanya dana mahasiswa dan seterusnya. Kemudian bagaimana keadaannya lebih lanjut di masyarakat dan bagaimana keadaan pemerintah dalam mengelola kita sebagai masyarakat. Masih banyak lagi masalah-masalah. Adapun by data, kalau by data ya, transaksi judi online, ya ini yang terekap, saya screenshot itu adalah terakhir 2023 dan kuartal pertama, itu berarti Januari sampai Maret 2024. 2023 itu sudah yang tertinggi, yaitu 327 triliun uang keluar dari Indonesia untuk judi online. Nah, kata uang keluar ini jangan dianggap kecil ya, jangan dianggap remeh. Karena kita kehilangan sebagian uang-uang dalam negeri. Dan itu membuat negara kita lebih miskin. Ibarat lah, jangan judi ya. Ibarat transaksi jual beli,
Mereka menyediakan banyak sekali barang dan kita harus membeli terus dari mereka. Itu pun masih mending ya kalau jual beli ada tukar menukar yang seimbang atau setara. Sedangkan judi online itu artinya uang hanya keluar saja sebanyak 327 triliun dan nggak tahu berapa baliknya ke kita, yang jelas lebih kecil. Dan di awal Januari, Senin, Januari sampai Maret itu 100 triliun, kuartal pertama. Setiap tahun ada Q4 ya, atau 4 kuartal. Maka 100 juta kalikan saja dengan 4, itu sudah 400, mohon maaf bukan juta ya, tapi triliun. 400 triliun uang melayang dari Indonesia untuk judi online. Waktu data ini pertama kali dipaparkan, saya hanya sekedar berpikir, tidak mungkin uang sebanyak ini keluar tanpa ada konsekuensinya. Kalau konsekuensinya nggak hari ini, sudah pasti suatu saat nanti. Terbukti hari ini kita banyak-banyak efisiensi, banyak-banyak pengurangan dana di berbagai sektor, kemungkinan besar terlalu banyak uang keluar dari Indonesia, seperti itu. Kemudian narkoba, ya 2022 terakhir datanya ini, sempat menurun di tahun 2021 dan meningkat lagi 2022. Dan ini di antara kasus-kasusnya adalah kebanyakan pada remaja ya. Konten negatif perjudian paling tinggi yaitu 1.455.000 dan konten pornografi di bawahnya pas yaitu 1.213.000. Ya cukup mengerikan keadaan-keadaan kita sebenarnya. Kemudian yang paling bawah adalah tentang data seks bebas dan penyimpangan seksual. Ya. Nah, lantas apa sih upaya-upaya pemerintah dalam menghadapi ini? Kita sebagai masyarakat cukup melihat saja deh. Oke, masalah-masalahnya ada, kemudian orang-orang yang punya kebijakan atau pemenang di sana juga tahu, lantas apa yang mereka lakukan? Ini yang mereka lakukan di antaranya ya. Judi. Mereka memasang banner dilarang berjudi. Masyarakat Medan Baru menolak judi ya. Banner-banner seperti ini. Katakan tidak pada narkoba ini cukup ramai ya di sana-sana dan stop tawuran dan balap liar. Pertanyaan terpenting adalah apakah papan-papan ini akan banner-banner ini akan efektif dalam menghalau masalah-masalah masyarakat itu semua ya. Coba dalam pandangan kita saja, umpama nih ada orang yang lagi ketagihan narkoba gitu ya. Dia kecanduan narkoba. Kemudian ada banner atau papan di sana tulisannya katakan tidak pada narkoba. Wah, apakah si pecandu ini akan kemudian tobat dan selesai? Oh iya, kata pemerintah katakan tidak pada narkoba. Apakah semudah itu menyelesaikan suatu masalah? Tawuran dan balap liar, apakah para pelajar ketika melihat banner stop tawuran dan balap liar, mereka akan langsung berhenti? Ya, ini kan sangat luar biasa. Seolah-olah upaya edukasi itu hanya menempel banner. Oke lah ada sosialisasi ya 1 atau 2 kali. Pertanyaannya apakah itu sudah menyeluruh, apakah intensitasnya sudah cukup sering, dan sudahkah itu efektif untuk benar-benar menghentikan semua bentuk-bentuk masalah ini. Dilarang berjudi, oke sudah ada bannernya, sudah sosialisasi. Apakah kemudian akan berhenti tuh berjudi? Enggak bisa ya. Bahkan di tahapan teman-teman mungkin ada sebagian di bidang pendidikan, teman-teman tahu bahwa mengatasi atau membentuk satu perilaku atau bahkan menghilangkan satu perilaku negatif pada orang yang sedang dituju itu tidak bisa sekali 2 kali, harus berulang-ulang kali. Dan punya effort nggak, punya tenaga nggak polisi ataupun orang-orang yang berwenang mengatasi masalah-masalah ini, ya kan? Itu pertanyaan penting. Selanjutnya adalah selain ini semua yang juga cukup naik adalah LGBT. Ya ini tentang gender unicorn bahwa mereka beranggapan manusia itu punya banyak sekali spektrum soal gender. Ada identitas, ekspresi, kemudian ada ketertarikan secara fisik ataupun ketertarikan secara emosional. Luar biasa ya. Mereka bisa membuat manusia itu memiliki berbagai arah dan berbagai bentuk. Padahal sederhana saja ya, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, harusnya sesimpel itu, sesederhana itu.
Walaupun jumlah di Indonesia itu tidak cukup tinggi, tapi kampanye-kampanye mereka ini yang perlu kita waspadai. Nah, teman-teman di sini sepakat nggak dengan LGBT? Ini bisa voting nggak sih di sini? Atau ada yang mungkin mau bersepakat? Oh, nggak bisa ya, bukan Zoom ya. Saya pernah menanyakan ini ke beberapa LDK ya mahasiswa, sepakat nggak dengan LGBT? Semuanya mengatakan tidak sepakat. Tapi for our information ya, diskusi mereka itu sangat kuat. Bacaan mereka itu juga luar biasa. Mereka getol untuk menyuarakan kepentingan mereka, walaupun itu salah, begitu ya. Walaupun itu salah, tapi mereka tidak takut dengan hujatan, tidak takut dengan cacian, tidak takut dengan cancel culture ya. Berani sekali untuk membuat arus, melawan arus yang memang sudah Indonesia ini miliki. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh effort kita dalam menghalau ini. Bacaan kita sudah seberapa sering diskusi kita, ya kan? Dan seberapa sering kita menyuarakan untuk menolak masalah-masalah tadi, termasuk salah satunya LGBT. Bersuara juga enggak ya, bikin postingan Instagram juga malu, takut dihujat, mengadakan diskusi juga jarang ya, sama juga takut dihujat. Baca aja cukup enggak sempet ya. Lantas mereka ini effortnya luar biasa. Dan mohon maaf ya, apa ya, mereka juga sangat profesional, rapi menjalankan agenda-agendanya. Begitu. Coba aja teliti-teliti beberapa misalkan Harus Pelangi ya di Instagram dan seterusnya. Desainnya juga bagus, kemudian risetnya juga rapi. Nah, kita ini bagaimana pemuda muslim? Usianya nggak jauh beda sama kita ya. Tapi keberaniannya itu yang mereka cukup percaya diri. Nah, LDK kita atau lembaga-lembaga dakwah kita itu perlu banyak perbaikan ya, perlu banyak perbaikan. Salah satunya hal profesionalitas ya, kerapian, kemudian motivasi usaha dan seterusnya. Karena kalau ini nggak dicegah, dia akan menjurus pada bentuk maksiat selanjutnya. Ini adalah gambaran saya ya setelah ini hanya asumsi belaka dan melihat beberapa pola yang ada. Teman-teman boleh sepakat, boleh tidak. Kalau tidak sepakat ya tidak apa-apa ya, karena ini hanya sebatas pandangan saja. Saya melihat fenomena LGBT itu seolah-olah dia sifatnya itu tahapan. Waktu penyuaraan pertama kali di luar negeri itu adalah kesetaraan, ya, kesetaraan. Nah, untuk mendukung kesetaraan ini, mereka memunculkan satu ide bernama feminisme dan standpointnya mereka ya, punya feminis standpoint. Kemudian setelah mereka memiliki gerakan ini, basis kesetaraan ini, mereka kemudian menyuarakan diversitas gender, bahwa gender itu bermacam-macam, ya tidak hanya laki-laki dan perempuan. Lantas gerakan itu kemudian muncul bisa dipertukarkan atau gender switch. Hanya dua aja dulu. Laki-laki boleh jadi perempuan, perempuan boleh jadi laki-laki. Itu aja. Ya. Lalu lama-lama mereka membentuk namanya LGBT. Ya. Lesbian, gay, bisexual, transgender, kemudian dimunculkan QIA, queer, intersex, dan juga ally ya. LGBTQIA dan plus itu membolehkan. Kalau yang tadi sebelumnya hanya gender switch, kalau LGBT ini termasuk tadi gender unicorn gender tadi. Seorang laki-laki boleh mengekspresikan dirinya sebagai perempuan, boleh tertarik sama laki-laki tetap atau boleh tertarik sama laki-laki ataupun tetap tertarik sama perempuan, boleh secara emosional kepada laki-laki tetapi secara seksual kepada perempuan dan seterusnya ya, ribet banget mereka. Nah, karena ribet itu, akhirnya kata kunci mereka tetapkan tuh, yaitu konsen. Selama satu orang tidak masalah dengan hubungan dengan yang lainnya, maka ya nggak masalah, konsen. Yang saya khawatirkan adalah bentuk lanjutan dari itu. Bayangkan saja di luar negeri itu seorang anak sudah boleh untuk berpindah gender, ya, dari laki-laki ke perempuan. Anak ya, anak. Mereka belum memiliki kapasitas untuk memutuskan, bahkan untuk membedakan mana yang hak dan batil, tapi sudah diperbolehkan untuk memilih
dirinya itu mau laki-laki atau perempuan. Seandainya aja tercetus sama mereka si anak-anak ini, "Duh enak ya jadi perempuan," langsung tuh mereka dengan mengejar si anak ini akan mengajak untuk, "Udah pindah jadi perempuan aja." Tidak peduli bentuk biologinya seperti apa, tuh. Nah, perpindahan di anak-anak ini dianggap sebagai konsen karena si anak sudah mau. Nah, bayangkan hubungan antara orang dewasa kepada anak-anak. Kalau anak-anak dianggap mau, maka bagi mereka sudah dianggap konsen. Ya, maka khawatirnya adalah muncul fenomena terakhir ya menurut saya. Mungkin ada yang lain lagi, yaitu pedofilia. Mereka membenarkan itu, si anak sudah mau, yang dewasa juga mau, ya sudah. Nah, ini cukup mengerikan ya menurut saya. Ini adalah bentuk-bentuk maksiat dan juga fasad ya fil ard. Nah, harapannya teman-teman peka terhadap masalah-masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuhalal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un." Ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Oke, mungkin kerusakan ini karena disebutkan adalah bar dan bahar, seolah-olah ini menunjuk pada atau merujuk pada kerusakan lingkungan. Padahal ada tafsir yang menjelaskan bahwa yang dimaksud kerusakan itu tidak hanya kerusakan lingkungan ya. Nah, ini saya dari tafsir At-Tabari bisa dilihat ini pakai Quran KSU. Fatakwilul kalam idzan idkanal amru kama wasafat, seandainya perkara ini sebagaimana disifatkan, zuharat ma'asi, yang disebutkan adalah telah nampak kemaksiatan di kulli makan, ya di setiap tempat termasuk di darat dan di laut. Kemudian bima kasabat aidin nas, yang dimaksud adalah ai bidunu binas, dengan dosa-dosa manusia. Wantasyara adzulmu fihima, dan menyebarlah kezaliman di darat ataupun di laut. Dari sini nampak sekali bahwa kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya kerusakan lingkungan, tetapi yang dimaksud adalah justru kemaksiatan kepada Allah di setiap tempat dan juga di bar dan bahar, di darat ataupun di laut. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, banyaklah ya masalah-masalah yang kita tahu pasti. Lantas bagaimana mengatasinya? Masa kita juga bikin banner sih? LDK cara mengampanyekan anti pacaran, misalnya bikin banner katakan tidak pada pacaran. Ini tidak mudah mengatasi masalah-masalah ini. Maka jika sumber masalahnya adalah manusia, solusi seharusnya juga kembali ke manusia. Maka salah satu pentingnya kita memiliki kelompok studi Islam atau lingkaran-lingkaran penting di dalam sesama muslim, itu salah satunya ya ini, mengatasi masalah-masalah ini. Coba bayangkan, menurut saya cara Pak Polisi mengatasi kelitih, tawuran itu ya bertemu. Setiap polisi ketemu sama 10 anak atau 20 anak setiap pekan. Diedukasi, diajarin apa makna dari sebuah tawuran dan kenapa sih kok kita nggak perlu tawuran dan nggak boleh tawuran. Itu harusnya pertemuan yang rutin, edukasi sehingga membentuk pikiran yang benar. Teman-teman, sejauh yang saya pelajari dari pendidikan adalah pengetahuan itu tingkat termudah dalam membentuk manusia. Ya, pengetahuan itu tingkat termudah, paling mudah itu ngasih tahu, paling mudah ngasih tahu. Ya, dalam pembentukan perilaku itu, perkembangan perilaku itu, yang paling bawah itu pengetahuan. Ya, paling bawah itu pengetahuan. Sedangkan paripurnanya itu adalah akhlak. Ya, pengetahuan, sikap, pengetahuan, perilaku, sikap, dan juga akhlak. Pengetahuan itu paling bawah. Kenapa? Tidak semua orang tahu dan melakukan. Misalkan, sederhana saja. Sederhana saja ya, sholat misalkan. Saya yakin seluruh muslim di Indonesia atau seluruh muslim yang setidaknya ikut TPA saja lah. Ya, itu pasti tahu hukumnya sholat. Sholat itu wajib misalkan. Sederhana ya, sederhana. Tapi apakah semua melakukan? Kan enggak. Teman-teman kira apakah semua koruptor itu nggak tahu kalau korupsi itu haram atau dilarang? Mereka tahu betul korupsi itu adalah haram dan dilarang, bahkan oleh hukum sekalipun. Tapi tetap dilakukan kan. Nah,
Maka pengetahuan itu adalah tingkat terendah. Kalau orang-orang yang berwenang hanya ngasih tahu stop berjudi, stop narkoba, stop tawuran dan seterusnya, itu hanya sampai kadar tahu. Dan kita sudah mengenal betul Indonesia ini, dikasih tahu nggak segera dilaksanakan, ya kan? Apakah orang tahu? Apakah orang nggak tahu kalau lampu merah itu artinya berhenti? Tahu, tahu betul, tapi tetap dilanggar, gitu ya. Apakah orang nggak tahu kalau naik motor itu wajib pakai helm? Tahu, ya. Tapi itu tidak membentuk perilaku, sikap, apalagi akhlak mereka. Enggak. Indonesia itu bukan di tahap memilah sampah, enggak. Ya. Indonesia itu enggak di tahap memilah sampah. Kita ini masih di tahap buang sampah pada tempatnya aja masih susah, ya. Indonesia itu enggak di tahap mengelola sampah jadi lebih baik. Menghentikan orang membuang sampah di sungai aja masih susah, ya. Bagaimana cara mengatasi ini? Kita pasang banner dilarang buang sampah di sini. Iya, dia nggak buang sampah di situ, tapi cari tempat lain buat buang sampah di tidak pada tempatnya. Itulah kita, ya kan? Nah, gimana solusi untuk ini? Apakah edukasi, apakah ini? Jauh ya, teman-teman. Ini langkah-langkah yang diusulkan. Yang pertama kita harus membangun pribadi individunya. Ya, kita jaga itu setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bertemu dengan pemuda itu jauh lebih baik, ya. Maka kita selalu teman-teman bertemu dengan orang yang baru atau orang anak-anak muda itu jauh lebih baik. Karena apa? Mereka mungkin masih mencari nilai-nilai yang mereka pegang, begitu ya. Prinsip-prinsip yang akan dimiliki. Nah, disitulah kita membentuk pribadi. Teman-teman, mari kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, gitu ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Tahapan individu. Dan itu nggak mungkin sekali berbicara, ya. Nggak mungkin sekali berbicara. Bicara buang sampah di tempatnya saja untuk satu warga RT misalkan. Kita harus ngomong itu mungkin setiap khutbah Jumat itu sampai 3 bulan baru mulai penyadaran. Kan minimal pembiasaan itu 40 hari, ya, 40 hari. Nah, itu yang harus kita lakukan perlahan, perlahan namun pasti. Jangan mengharapkan hasil instan, ya, jangan mengharapkan hasil instan. Termasuk untuk diri kita sendiri. Teman-teman ingin berubah, begitu ya, ingin berubah. Jangan pernah mengharapkan hasil instan. Itu membutuhkan waktu lama. Tadi ya, pengetahuan itu yang paling singkat waktunya, tapi paling bawah dalam tingkat paripurna. Orang tahu itu maksudnya masih di tahapan rendah. Perilaku tertinggi atau manusia insan tertinggi adalah ketika sudah memiliki akhlak. Dia tahu ngapain, dia tahu apa yang harus dilakukan, kemudian dia bisa bersikap atas itu, dan dia tahu tujuan dari itu apa, tujuan dari perilaku yang dia kerjakan itu apa. Jadi tahu apa yang dia lakukan, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian menyikapi perilaku tersebut dan tujuan dari perilaku tersebut untuk apapun, ya, untuk apapun. Merubah orang yang merokok, gitu ya, merokok nggak bisa sekali dua kali. Saya yakin nggak bisa sekali dua kali, harus dibersamai terus, harus diedukasi terus. Apalagi kalau sudah kena prinsip-prinsip aneh, gitu ya, misalkan kenapa merokok itu membunuhmu loh, ya semua orang juga bakalan mati, ngapain gitu, merokok atau tidak sama aja. Mungkin diantara teman-teman ya, tapi saya yakin nggak ada ya itu kawin suka, itu pasti jadi alasan gitu dan seterusnya. Iya memang, atau misalkan merokok tapi olahraga lebih baik daripada yang tidak merokok dan tidak olahraga. Benar, itu benar secara kesehatan. Ya, tapi akan lebih baik kalau tidak merokok dan juga olahraga, kan gitu. Ya kan? Ini logika-logika atau prinsip-prinsip yang dibangun untuk membenarkan perilaku-perilaku kita. Dan banyak sekali. Alasan itu selalu ada. Argumentasi itu selalu ada. Pertanyaannya, kita memilih argumentasi untuk menjadi lebih baik atau memilih argumentasi untuk membela perilaku kita yang buruk sekarang. Nah, itu ya. Nah, setelah individu-individu itu kita bentuk dengan baik, tentu individu-individu itu harapannya akan berkeluarga. Dengan berkeluarga, dia akan membangun individu-individu lain, anak-anaknya, cucu-cucunya,
untuk memiliki prinsip yang sama ketika dia masih dibentuk secara individu. Dan walaupun dibentuk secara keluarga, tetap individu itu menjadi terus dijalankan pendidikan individu. Kita selalu belajar hal yang baru, ya. Jangan tidak ikut kajian fikih. Misalkan di antara kita ada alumni pondok, gitu ya. Selesai dari pondok nggak mau berangkat kajian di kampus, katanya, Allah, aku sudah belajar itu. Apa pembahasannya? Hadis arba'in. Aduh, aku sudah hafal tuh, nggak berangkat. Gitu ya. Atau di UIN ada kajian apa aja, kajian tafsir. Halah, di pondokku sudah selesai ya, Al-Ibris tafsir gitu. Terus nggak mau berangkat kajian. Padahal setiap kita belajar akan selalu ada yang baru. Nah, inilah pentingnya kita mendudukkan ilmu itu di mana. Nah, itu kan bentuk Dunning-Kruger effect. Saya yakin semua alumni pondok pernah merasakan itu mungkin ya. Saya sendiri juga merasakan itu ketika lulus dari pondok masuk ke kampus ngikutin kajian, rasa-rasanya ya aku nggak perlulah ikut kajian itu, biar teman-teman yang lain aja. Akhirnya ada waktu yang menurut saya masih banyak yang belum kita pelajari. Pondok itu hanya membuka kunci saja, masih banyak pintu-pintu yang harus kita buka, begitu ya. Belajar sama kakak tingkat, aduh kakak tingkatku nggak bisa baca Quran, padahal aku lebih jago. Nah, tugas kita itu bukan tugas kita ke kakak tingkat itu tidak sekedar belajar atau mengambil ilmu darinya, sama-sama belajar, ya. Sama-sama belajar, sama-sama mengambil sikap, membentuk perilaku yang sama. Walaupun ada yang di satu kelompok misalkan ada yang jago agama, ada yang masih baru belajar, kan tujuannya sama, mengamalkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Maka hindari ya, itu bentuk Dunning-Kruger effect, yaitu kita itu baru rojulun layak lam annahu layak lam, kata Imam Ghazali ya. Seseorang itu yang nggak tahu kalau dirinya itu lagi nggak tahu. Ya, itu tahapan kedua. Orang baru belajar pertama kali itu dia mendapatkan ilmu ya, naik begitu. Kemudian di masa-masa itu ilmu yang dia dapatkan itu masih di fase yang ternyata bawah. Nah, kepercayaan dirinya sayangnya di fase itu malah meningkat, begitu ya. Oh, aku lagi belajar tentang coding. Oh, coding gitu doang ya. Udahlah aku jago coding gitu. Padahal baru memasuki tahap awal dari coding. Nah, begitu jadi harapannya kita semua tidak berhenti belajar kepada siapapun. Ya, termasuk kakak tingkat kita yang mungkin masih banyak yang perlu belajar dan seterusnya, tapi jangan merasa merasa lebih baik daripada mereka semua. Pahami ini, pahami ini. Mungkin kita lulusan pondok, saya juga lulusan pondok, menghadapi teman-teman SMA atau teman-teman lulusan SMK, SMA, dan seterusnya. Ilmu agama teman-teman yang lulusan pondok mungkin lebih tinggi daripada teman-teman SMK. Coba pahami ini, coba pahami ini. Mereka yang lulusan SMK, di luar sana ketika sekolah bergabung antara laki-laki dan perempuan, mampu mengamalkan ajaran agama ini dengan baik. Kalau teman-teman lulusan pondok soleh itu biasa, ya biasa. Ya, kalau lulusan SMK, lulusan SMA soleh ya belajar, kemudian tidak terpengaruh oleh hawa nafsu, tidak terpengaruh oleh tawuran budaya-budaya buruk di lingkungannya. Bagi saya lebih baik lebih luar biasa daripada teman-teman pondok, ya. Karena mereka mampu untuk tidak mengambil pilihan-pilihan tersebut. Ya, pilihan-pilihan anak pondok juga bagus ketika di awal mengambilnya, ya. Jadi harapannya teman-teman saling respect, menghormati satu sama lain dalam kelompok-kelompok belajar ini. Sehingga kita semua mewujudkan individu, keluarga, baru masyarakat. Ya, baru masyarakat. Dengan ilmu-ilmu, prinsip-prinsip yang kita miliki, masyarakat jadi lebih baik. Baru dengan di sana harapannya negara ini jadi lebih baik. Tidak harus menjadi negara Islam, tidak harus jadi khalifah dan seterusnya, enggak. Tidak itu, tujuan kita bukan itu. Nanti saya bacakan. Oh iya, ada di slide selanjutnya. Kalau tidak salah, Muhammad Natsir Soekarno itu sudah pernah menyampaikan kepada beberapa perwakilan Islam, mengatakan bahwa kalau memang ingin nilai-nilainya Islam, silahkan saja. Prinsip negara kita itu kan demokrasi. Awal mula dari demokrasi itu adalah ideologi apapun yang ditawarkan boleh diambil asalkan dipahami oleh seluruh orang yang ada di sana. Nah, urusan Muhammad Nasir, ini kecil banget ya. Kelihatan nggak ya?
Sayangnya masih belum banyak yang mau berjuang di hal ini. Saya bacakan yang tengah saja ya. Sekarang ini timbul penyakit bakhil, bakhil keringat, bakhil waktu, dan banyak yang serakah. Dulu zaman perjuangan atau zaman upaya kemerdekaan, orang-orang pada senang berbagi. Dia mau berkorban apapun demi bangsa ini. Ya mereka tidak takut untuk capek, tidak takut untuk lelah, menyedekahkan semua harta dan kekayaannya demi kemerdekaan kita.